Oke, selamat pagi Payungi University. Kita jumpa lagi. Ini masih pagi, segar. Kita habis jalan sehat. Oh, habis sepedaan deh. Kita tadi nggak jalan sehat karena agak kesiangan. Bukan karena bangunnya kesiangan saya, tapi karena ada kendala. Bannya tadi kurang angin. Habis lagi. Pagi Keluar ini, terus di sini keluar. pagi ini kita akan membahas tentang tulisan yang semalam saya tulis. Ini membahas tentang dua hal. Satu adalah video tentang klarifikasi Bang Rahmat bahwa beliau menjual rumah bukan karena mau politik uang, bukan karena itu, gitu. Karena mau investasi ke pendidikan dan sebagainya. Terus kemudian sebenarnya ini persoalan lain lagi. Persoalan yang paling substansi adalah politik gagasan ya. Bagaimana sebenarnya politik gagasan dan gerakan itu terus diyakini sebagai cara kita untuk menghidupkan, mengaktifasi demokrasi. Cara kita mengaktifasi demokrasi bukan dengan kapital ya, saya kira. Dan apakah benar bahwa mereka yang duduk dengan modal itu, mereka yang duduk di jabatan eksekutif dengan legislatif dengan membayar begitu mahal, mengeluarkan ongkos politik begitu mahal, itu benar-benar menang? Itu yang akan kita bahas. Nah, gimana Bang? Mengapa sih demokrasi ini menjadi pilihan lah? Ini supaya kalau ada milenial nonton itu kan ada brainstorming ya, ada sejarah, ada wacana yang mesti dibangun, disadari bahwa mengapa sih orang harus memilih demokrasi? Kenapa negara kita memilih demokrasi? Ya, kalau kita bicara kenapa memilih demokrasi, untuk menjawab pertanyaan itu kita harus menengok ke masa lampau. Jadi di masa lalu orang-orang tua kita, para nenek moyang kita itu hidup pada zaman kerajaan. Ya, sebelumnya ada masa prasejarah, kita tidak bahas itu ya. Kita bicara soal sistem kekuasaan saja terlebih dahulu. Fokus pada sistem kekuasaan. Nah, sistem kerajaan ini kan kita kenal dengan monarki. Jadi anak raja, ada putra mahkota, itu secara otomatis. Walaupun juga di dalam sistem kerajaan seperti itu, potensi konflik juga tetap ada ya. Sebelum Indonesia merdeka, sistem-sistem kerajaan itu bermetamorfosis pada sistem keyakinan keagamaan juga. Makanya orang-orang Islam menganut sistem kesultanan. Makanya ada Kesultanan Banten. Itu sama, warisan kekuasaan juga diwariskan kepada keturunan biologisnya kan. Nah, itu menutup kesempatan orang yang sebenarnya memiliki potensi untuk duduk, walaupun ada beberapa orang seperti Ken Arok gitu kan. Ken Arok kan orang biasa juga kan, rakyat jelata biasa, kemudian akhirnya bisa menjadi raja. Tapi potensi huru-haranya mengorbankan rakyat lebih besar. Nah, sirkulasi kekuasaan yang paling mungkin itu adalah dengan mengembalikannya pada rakyat yang akan dipimpin. Maka lahirlah demokrasi itu. Makanya demokrasi itu di tengah sistem kenegaraan yang lain dianggap yang paling layak hari ini, yang paling pantas, yang paling pas daripada sistem-sistem yang pernah dianut itu, baik itu monarki, kehalifahan, macam-macam. Sistem demokrasi itulah yang dianggap lebih mewakili keragaman. Sistem demokrasi itu dianggap mewakili soal kedaulatan rakyat. Nah, karena orientasinya adalah daulat rakyat, maka secara teoritis konsepsi demokrasi ini ya bagus kan. Ya itu yang menurut saya awalnya. Jadi demokrasi itu kan harus dipahami
bahwa bukan hanya persoalan pemilu sebenarnya. Makanya pada saat kita kumpul, emak-emak dipayungi gitu, orang bertanya, ini demokratis nggak keputusannya? Artinya kata-kata demokratis itu akrab di telinga kita, tidak hanya terkait dengan sistem kekuasaan. Kalau kita hubungkan dengan kekuasaan, dia kan artinya soal kebijakan yang juga harus melibatkan rakyat. Mulai dari perencanaan. Malah saya berpikir bukan hanya soal perencanaan, soal pendefinisian juga, pendefinisian pembangunan, soal kebutuhan apa yang akan dibangun. Rakyat yang harus mengajukan itu. Nah, itulah sebenarnya demokrasi yang lebih substansial sebenarnya pada melibatkan rakyat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan mulai dari awal. Dari pendefinisian kebijakan itu sampai pada pengawasan dan pemeliharaannya. Bukan pada pemilu saja, cuman kan hari ini pesta demokrasi gitu. Semestinya kan nggak dipahami tunggal pesta demokrasi itu, bahwa ada aktivitas-aktivitas lain di luar kepemiluan ya. Jadi pemilu itu bagian kecil dari demokrasi, bahkan mungkin pintu masuk. Pintu masuk awal kan. Lahir kepemimpinan yang memang dipilih oleh rakyat, diharap kepemimpinan ini bekerja untuk rakyat. Betul. Nah, kita sepakat di situ bahwa pemilu orang masuk ke ruang TPS itu hanya bagian kecil lah. Demos dan kretos ya. Jadi demos itu kan rakyat. Kretos itu sebenarnya pemerintahan, kedaulatan ya. Bahkan ada penjelasan-penjelasan tentang bagaimana orang mesti punya daya, kekuatan ya. Bahwa inti dari demokrasi itu sebenarnya kedaulatan rakyat itu sendiri. Jadi bukan daulat elit, bukan daulat modal ya kan, bukan daulat uang. Dan di Yunani kuno juga nggak ada tuh sistem yang kemudian dibangun rigid. Orang ngomong demokrasi masuk TPS ya kan, pakai kertas suara, nggak ada. Bahkan kalau kemudian sebuah masyarakat meyakini, oh ini ada orang di dalam komunitas tuh, dalam komunitas masyarakat menghendaki, oh ya dia yang mimpin kita, itu demokrasi. Tanpa harus nyoblos di TPS gitu. Tapi ketika saya memaksa komunitas untuk, oh ya saya harus jadi pemimpin, itu tidak demokratis. Ya kan? Itulah yang nanti kalau dalam skala besarnya ada otoritarianisme, ya kan? Kemudian ada tirani, ya kan? Kalau itu terus keturunannya terus yaitu monarki, ya kan gitu. Nah, kita masuk ke skup kecil kota. Nah, kita bahas kota, Bang. Sebenarnya kalau orang duduk ya jadi legislatif, misalnya abang nanti duduk jadi legislatif karena ngeluarin duit 1 miliar duduk gitu. Sebenarnya seberapa jauh sih kekuasaan yang akan bisa efektif untuk melakukan perubahan tuh sebagai seorang anggota legislatif misalnya? Sejauh mana seorang anggota legislatif itu bisa melakukan perubahan-perubahan dengan modal yang menurut saya ya nggak masuk akal gitu? Saya hanya berkeyakinan gini, sesuatu yang diawali buruk itu pasti buruk. Sesuatu yang diawali dengan buruk, dia akan berakhir dengan buruk. Jadi kan makanya dalam Islam ya, karena itu keyakinan saya, yang diutamakan pertama innamal a'malu binniyat, itu semua amalan secara keseluruhan amalan itu bergantungnya pada niat. Jadi pondasi awal itu tempat gantungannya. Kalau gantungan ini rapuh, maka dia hancur kan. Nah, maka niat itulah tempat bergantung seluruh amaliyahnya. Nah, kalau niat saja yang belum dicetusin, itu udah sangat menentukan. Apalagi tindakan-tindakan. Kalau kemudian kita berniat melakukan saja, menurut saya, ya tadi itu udah keburukan. Kalau dilakukan dengan uang, gitu, maka akan berakhir juga dengan uang. Tidak mungkin. Kan sifat manusia ini mana ada sih yang sebenarnya pernah puas? Saya sering menganalogikan. Kalau saya hari ini punya uang 100.000, mungkin dalam pikiran saya nggak berat membagi 2 itu. Tapi kalau saya udah punya 1 juta, mulai saya mikir 50-50% dengan kawan saya, wah banyak banget gitu. Padahal sebenarnya nilainya sama. Ini soal persentase ya.
Apalagi kalau dia punya 100 juta bagi 50-50 kawan. Makanya semakin besar uang kita, kemungkinan akan semakin kecil peluang kita untuk presentasinya akan semakin kecil untuk memberi. Makanya sebenarnya kalau orang udah berpikiran mengorbankan 1 miliar uangnya Untuk jabatan. pasti dia menginginkan lebih dari 1 miliar. Kira-kira kayak gitulah Oke. logika berpikirnya. Nah, menurut saya itu akan mengganggu pekerjaan dia. Tapi toh kan tiap tahun, tiap 5 tahun orang percaya akan milih orang yang ngasih duit. Ayo, kamu nggak punya duit, ngapain saya milih kamu, misal gitu. Iya, pada satu sisi rakyat kan berasumsi gini. Bagaimana logika demokrasi harus bekerja? Menjelaskan tentang bahwa itu salah gitu. Saya ketemu orang yang itu logika dia juga masuk sama saya. Mereka ngomong, udahlah, kata dia, karena kami ini dianggap saat memberikan suara itu udah dibeli 200.000, berarti mereka memang kalau tidak peduli habis itu, ya karena memang mereka menganggap itu udah selesai. Sama dengan orang yang bertransaksi di toko. Gua beli apa, dapat apa gitu. Harganya berapa? Dah, saya beli suara, harganya 200. Maka tidak boleh ada lagi kemudian tanggung jawab. Nah, rakyat kemudian akan memberikan hukuman begini. Ya, beberapa orang yang saya temui akan memberikan. Orang yang memberikan duit kepada kami, gitu, orang yang akan memberikan duit kepada itu kami tidak akan pilih. Tapi itu kan sebagian kecil. Tapi saya ingin tegaskan seperti ini kepada publik, bahwa sesungguhnya kadang-kadang kita berpikir mau menghukum politisi dengan tidak memilihnya, punya track record buruk gitu, artinya tidak peduli, mereka udah dipilih, udah didekati, udah disenangi rakyat, kemudian mereka tidak dipilih. Nah, rakyat begitu mereka tidak peduli, rakyat ingin menghukuminya dengan tidak memilihnya lagi. Siap, Pak. Nah, rata-rata kan rakyat kita berpikir akan dihukum seperti itu kan. Padahal sebenarnya saya juga berasumsi rakyatnya sedang dihukum juga. Karena mereka selalu berpikir soal transaksional, ya mereka dihukum, tidak diperdulikan gitu. Jadi logika yang ingin kita sampaikan kepada publik, sudahlah, kalau umpamanya berpikir masih soal mau ngolah dewan gitu, ngolah politisi, ngolah pejabat gitu. Kita berpikir kayak gitu, pejabat adalah lebih banyak ngolah rakyat. Yakin aja begitu. Jadi nggak usah berpikir kita goreng si A, kita goreng si B. Ya tetap aja kemudian elit kita ini yang banyak menggoreng. Gitu. Jadi kalau mereka yang punya akses informasi, akses kekuasaan ya. Iya. Jadi kalau punya komitmen, akses anggaran, kalau kita punya keyakinan, tingkat keyakinan di level tertinggi kita, udah kita pelajari track record orang, kita pelajari siapa dia, bagaimana pergaulan dia, apakah dia memang suka menipu, suka bohong gitu dalam perjalanan dia. Kita tanya kawan-kawan, kalau tidak ada yang satupun orang yang kita kenali, kita komitmen bismillah aja, kita istikharah, minta petunjuk kepada Tuhan, istikharah, kemudian pilih. Kalau toh tanpa iming-iming, tanpa pamrih, karena doktrinnya kan memang harusnya seperti itu kan. Ya akhirnya kalau toh kemudian setelah menjabat dia lupa, ya serahkan aja hukumannya tuh. Kalau rakyat ini berdoa kepada Tuhan dengan asumsi tadi dia udah dibohongin, ya itu bisa dilaknat juga pemimpin-pemimpin kayak gitu. Kalau hari ini kita berdoa, mungkin juga kan hukuman pada kita, pada rakyat secara makro ya, secara lebih umum ya. Ya kamu berdoa, loh, kamu juga melakukan kesalahan yang sangat fatal kan. Jadi kepemimpinan di depannya tuh kan Imam Syafi'i apa siapa yang ngomong itu, bahwa pemimpin yang kita pilih yang hari ini duduk itu kan representasi dari kebanyakan rakyat. Ya iyalah, karena memang rakyat yang memilih itu kan. Bang, apa benar sih sebuah masyarakat yang tidak komunal itu ya bukan, masyarakat demokrasi itu benar-benar bisa memilih pemimpin secara kualitas gitu,
Saya melihat misal gini, kalau di Papua kan ada noken ya, sistem noken ya. Jadi pemimpin adat itulah yang dia bisa menentukan siapa yang akan dipilih. Nah, sedangkan di tempat kita ini kan udah semi-semi liberal tuh. Orang pilih siapa, kepentingannya siapa, satu teritorial RT, RW, kelurahan dia tidak bisa menentukan siapa yang akan jadi calon. Ada calon yang ini pengalaman 2019 ya. Orang ini baik dari partai pemenang lah ya. Cuman kan dia nomor 8 dan dia tuh aktif di kegiatan masyarakat dan dia nggak kepilih bang. Karena apa? Dia nggak punya duit gitu. Lalu sekarang yang jadi itu orang nggak bisa ngakses juga. Yang jadi itu dalam artian gini, oh jalan rusak tuh, nggak bisa tuh diakses. Yang sekarang duduk ini gitu untuk mengakses. Kalau sekarang kita mau berpikir gimana ya demokrasi yang seperti ini sehingga saya kemarin kan nganter mahasiswa ke PPL ke Raja Salambung Tengah. Wih, jalan Lampung Tengah sekarang dicor, saya bilang bayangin dulu jalan ini jadi cacian orang. Sekarang komitmen Musa Dito ini bagus juga nih. Ya karena dia juga komunikasi ke gubernur baik ya. Saya nggak tahu sih Pak Wali ini baik nggak sama gubernur ini. Jadi jalan-jalan provinsi, jalan-jalan kabupaten ya ada yang memang benar-benar diberesin oleh. Sekarang lagi fokus ke arah sana, ke arah Jaya Lestari sana, ke Rumbia sana itu. Cor juga itu beton itu. Saya bayangkan kota ini dulu jalannya bagus gitu. Sekarang dandanin dikit bolong lagi, dandanin bolong lagi. Kalau emang udah nggak sanggup mestinya ya dikit aja cor nggak apa-apa. Raya itu lebih seneng dikit tapi jalannya nggak rusak lagi gitu daripada dikit rusak lagi kan orang emosi lama-lama sampai sebulan ya sekarang. Itu apa karena ada efek ini bang ya, politik uang juga ya, politik uang di kota ini itu juga menyebabkan jalan kita juga kayak gitu. Ada nggak korelasi jalan rusak di kota ini itu dengan politik uang yang tinggi ini? Saya tidak bisa memberikan kesimpulan. Tapi beberapa hasil penelitian kan memang menyimpulkan ada. Tapi logika sederhananya gini aja. Kalau orang udah berpikir soal korban banyak, dia soal pengeluaran banyak ya, soal uang banyak. Seperti yang saya katakan di awal itu, dia pertama dia pasti berpikir lebih. Kalau dia berpikir lebih, dia mengelola negara, mengelola pemerintah itu seperti model bisnis. Gitu. Maka dia berpikir soal untung rugi. Saya kemarin keluar 30 miliar. Minimal dalam masa kepemimpinan saya uang 30 miliar itu kembali. Dan kedua, saya nyalon tidak lagi menggunakan alokasinya pribadi. Dia berharap di periode keduanya dia melakukan kebaikan. Itu harapannya. Tapi kan namanya manusia tidak pernah puas. Jadi karena fokus itu tidak hanya kemudian melakukan korupsi anggaran ya, kan ada juga bentuk korupsi kebijakan, korupsi perizinan. Jadi bisa jadi seorang pemimpin itu memuluskan usaha-usahanya, memuluskan perizinan-perizinannya, membuat kebijakan yang lebih berpihak pada sektor usaha yang sedang ditangani. Nah itu koruptif juga. Nah saya berpikir hari ini jangan-jangan fokusnya itu adalah fokus membuat menciptakan kesejahteraan untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya. Bahasa dalam Orde Baru kroni. Dan itu kan kadang-kadang dianggap mafhum. Bahkan dulu ada tuh anggota dewan agak lucu juga kan. Kamu mewakili rakyat yang mana, kata dia. Orang demonstrasi kemudian tanggapin kayak gitu. Kamu mewakili rakyat yang mana? Oh, sering ngomongin rakyat. Ya namanya mahasiswa kan hidup rakyat. Rakyat yang mana? Ya saya dan istri saya ini juga rakyat, kata dia kan. Nah ini orang tolol pasti. Jadi kalau udah kayak gitu, ya kita kan ngomong. Kalau kita ngomongin rakyat itu tentu saja yang sedang diperjuangkan itu ada kelompok banyak yang kemudian terpinggirkan, yang hak-haknya dirampas. Kan saya bilang di jalan-jalan bolong itu kalau ada rakyat jatuh, gitu, ya, saya juga ada kezoliman. Saya juga nggak ada kemarahan publik itu terhadap jalan jelek karena tingkat kesadaran, pemahaman.
bahwa seolah-olah biasa. Apa karena rakyatnya juga sama-sama udah berdosa ya? Elah, saya juga dosa, saya dibayar. Saya pilih Iya. dia kemarin dibayar. Jadi dia mau teriak-teriak juga. Tapi sebenarnya juga bukan Enggak. menurut saya juga enggak. Kayak rakyat ini bisa bersalah nggak sih, Bang? Oh iya dong. Iya ya. Iya. Kalau rakyat permisif, kalau ada kemudian yang permisif dengan keburukan, nggak usah lah kemudian kita menjadi pelaku. Bukankah pemimpin itu adalah representasi rakyatnya? Iya. Nggak usah lah kita jadi pelaku money politik ya. Nah, Transaksi money politik di depan kita dan kita menganggap itu kejahatan, membiarkan kita berkontribusi juga. kalau saya kan nggak pernah milih, Bang. Belum. Saya ini lama lah udah nggak milih ya. Ah. Dari ya pilgub, pileg gitu. Tapi saya berdemokrasi. Ah. Saya demokrasi loh. Tiap hari saya demokrasi. Iya. Iya kan? Iya, demokrasi dalam pengertian yang lebih luas. Iya, demokrasi dalam arti demos kretos loh. Dipayungi kita demokratis tuh. Maksud saya ketika orang-orang tuh tidak merasa bahwa dia juga ikut salah, karena dia permisif terhadap politik uang, jalan jelek kok dia nggak marah gitu loh. Mereka marah, cuman dilema kayaknya kan. Kan ada postingan tuh di grup Metro kita punya. Ya nggak usah marah-marah. Ya ini kan resiko karena kalian udah dibayar. Kan ada saya baca postingannya tuh kan. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Kan ada mungkin yang posting jalan-jalan rusak tuh. Dan ada salah satu orang juga nyimpalin kan, ya nggak usah marah-marah. Itu pilihan kalian dan kalian sudah dibayar. Ya kumpulin aja duit 200.000 ya, tuh dikumpulin bangunin jalan kan. Iya juga ya. Ya jadi begini. Iya juga. Pertama, saya pikir dilema bagi rakyat juga memang untuk marah. Pada satu titik mereka permisif terhadap transaksional itu, sehingga marah itu menjadi tidak pas. Kedua, bukan sebenarnya tidak marah, akumulasi ini kecil-kecil aja, apa? Tapi menurut saya kalau udah kelewatan, ada waktunya pasti mereka marah. Yang marahnya tuh kalau jadi akumulasi kan ledakannya akan lebih hebat. Jadi saya ingin memberikan statement kayak gini lah kira-kira. Dulu, jadi saya tuh plus minus melihat sistem proporsional tertutup, sistem proporsional terbuka, demokrasi perwakilan, demokrasi pemilihan langsung gitu. Semua punya sisi lebih, sisi kurang. Jadi kenapa dulu wali kota kita, bupati kita, gubernur kita itu dipilih oleh DPRD karena kita menganut sistem demokrasi perwakilan. Itu yang dipahami pada saat Soekarno berpidato, demokrasi kita bukanlah demokrasi barat kan. Jadi kan ada penegasan bahwa memang berbeda. Tapi kan ternyata pengkondisian beberapa gelintir orang yang duduk di legislatif itu, di DPRD itu sangat lebih mudah kan. Logikanya lebih mudah. Jadi uang ada berapa, bayar aja tuh anggota-anggota dewan fraksi-fraksi itu bangun koalisi, voting, menang dalam paripurna pemilihan kepala daerah. Nah, terpikirlah sebuah langkah untuk mengganti sistem perwakilan pada pemilihan langsung kan, dengan harapan tidak dikondisikan. Tapi ternyata orang nggak nyangka akan berbiaya seperti ini ya. Iya. Orang akan gila-gilaan mengeluarkan modal ya. Orang berpikir nggak mungkin lah, susah mengkondisikan orang banyak itu, ngatur orang banyak dengan uang, nggak ada apa, butuh berapa uang, banyaknya uang itu butuh berapa gitu untuk mengkondisikan jumlah masyarakat. Tapi ternyata bisa kan, hanya dilakukan seperti itu. Sama, akhirnya korupsi juga. Korupsinya terdistribusi mungkin dalam jumlah kecil, tapi penikmatnya lebih banyak. Kedua, dulu juga nggak ada sistem suara terbanyak. Pada saat orang memilih anggota DPRD, anggota legislatif, ya didasarkan pada pilihan partai saja. Karena orang percaya partai politik itu bisa mewakili rakyat untuk menunjuk wakilnya. Jadi representasi. Jadi partai itu menjadi
institusi yang menjadi representasi rakyat menyalurkan aspirasinya. Kalau ada orang punya pilihan politik, punya kesamaan visi misi, platform partai, program kerja macam-macam, ngerasa cocok ini dengan partai Mas Dharma apanya? Saya masuk partai A gitu. Mas Dharma masuk partai A. Siapa yang ditunjuk oleh partai A itu Mas Dharma serahkan ke partai A. Tapi ternyata partai ini juga mainan. Mainannya kayak mana? Ya siapa yang memasoknya lebih besar gitu, di lingkaran calon yang akan diusung itulah yang akan ditentukan sebagai calon jadi. Nah akhirnya ada ketidakpercayaan terhadap partai, distrust lagi kan, partai akhirnya tidak lagi dianggap mewakili keinginan rakyat, maka udah langsung lagi kan, karena akhirnya elit partai ini kan bermain juga dengan calon-calon yang siapa yang jadi siapa. Ya kalau kamu mau jadi, kamu 500 ditimpah, saya mau 1 miliar, ya udah yang 1 miliar. Itu juga ada problem juga karena di dalam tubuh partai politik tidak ada demokratisasi. Iya, koruptif juga akhirnya kan, perilakunya koruptif. Artinya produk demokratis, siapa yang nyodok lebih besar itulah yang mendapatkan kursi yang akan ditunjuk duduk di legislatif. Produk demokratis yang tidak demokrasi akhirnya itu. Jadi kan sebenarnya ceritanya sama. Wali kota dipilih oleh dewan, tapi siapa yang kuat nyodok di dewan itu, maka dialah yang dipilih oleh mereka. Isu-isu kan isu-isu lama gitu. Sama di partai. Pemilu nih, siapa yang akan tahu? Siapa yang paling dekat dengan elit partainya? Siapa yang punya uang lebih banyak? Nah akhirnya dilepas nih ke rakyat semua. Rakyatlah yang menentukan. Nah tapi akhirnya juga tetap aja uang yang bekerja lagi dalam jumlah yang besar. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong soal perilaku koruptif, bahwa apa yang kita lakukan hari ini, rakyat dengan pemerintah itu perilaku koruptif. Dengan rakyat membiarkan perilaku politik uang ini transaksional itu, rakyat artinya permisif dengan perilaku koruptif itu. Ya secara tegas ya rakyat sebenarnya mendorong perilaku korupsi. Dia nggak ada pencegahan. Lalu apa Bang yang membedakan partai politik ini tingkat lokal aja ya, nggak usah nasional ya? Sebuah kantor DPC sebuah partai politik dengan komunitas, organisasi yang mungkin ada yang organisasi yang didirikan pemerintah, ada yang organisasi pemuda, atau dengan community. Daya dorong, daya kontributif terhadap perubahan-perubahan sosial itu di mana itu? Pertama kan kalau kan di dalam demokrasi mesti ada partisipasi itu. Sedangkan orang sekarang tuh, oke, saya jelasin dulu teman-teman. Kenapa partai politik itu masih penting? Karena partai politik itu instrumen sipil yang dapat memberikan wadah aspirasi bagi orang-orang untuk menyalurkan kader-kader terbaik dalam kekuasaan. Jadi kalau kita menolak partai politik kembali ke militerisme, maka negara ini akan dipimpin militer, dan itu yang tidak dihendaki kan. Era reformasi salah satunya kan itu. Nah, sekarang kalau kita melihat bagaimana demokratisasi hari ini, partai politik lokal, kantor politik di sebuah daerah gitu, itu kan pada akhirnya orang banyak yang emoh Bang, banyak yang jadi banyak yang ogah-ogahan lah, banyak yang ogah-ogahan masuk partai politik karena memang di dalam tubuh partai politik sendiri tidak ada demokratisasi, tidak ada partisipasi. Yang ada hanya sekedar orang struktur berebut jadi nomor. Iya. Ya kan? Masuk partai politik pengen dapat nomor berapa saya masuk ini gitu. Kalau sekarang tertutup, orang nggak mau masuk partai politik dengan iklim yang sekarang ini. Iya. Jadi kan sebenarnya ya partai politik itu menurut saya yang paling normal dan paling logik gitu. Kalau orang ingin merintis karir politik, yang benar itu masuk partai politik. Ya terlepas hari ini partai politik punya banyak problem, ya udah selesaikanlah problem itu. Itu kan harus niatannya kayak gitu. Saya kan juga bersyukur bahwa secara materi, secara kemampuan finansial,
Saya ini kan sebenarnya nggak juga di itu. Tapi saya kan tidak pernah minta untuk masuk ke partai politik, nggak pernah minta jabatan apa-apa. Walaupun saya selalu ngomong kan, kalau ada partai politik yang merekrut saya tidak mungkin mau di bawah. Ya karena saya yakin dengan posisi tawar dan pengalaman saya kan. Saya hanya mau ketua dan sekretaris ya. Dan hari ini saya sekretaris di partai politik. Nah, karena saya tanpa kepentingan masuk ke situ, artinya nggak harus nyodok apa-apa. Ya kan lepas saja sih sebenarnya, lepas. Tapi kan saya harus juga menunjukkan dedikasi dan loyalitas saya untuk kebaikan partai. Bukan berarti dengan menunjukkan loyalitas itu saya menutup diri terhadap kritik terhadap partai. Saya juga selalu mengatakan, gila ya, undang-undang pemilu berapa kali diubah gitu. Undang-undang Pemda berapa kali diubah. Undang-undang partai politik belum. Undang-undang partai politik dari dulu kok kenapa nggak tersentuh perubahan? Apakah dia ajak? Enggak juga. Apa mesti yang harus diubah, Bang? Ada banyak masalah soal sentralisasi. Sentralisasi itu kan juga akhirnya sentralisasi pengambilan keputusan ya. Itu kan juga memangkas demokrasi menurut saya. Termasuk mandat rekomendasi dari pusat itu lah. Calon yang bisa masuk ya kan. Iya. Harusnya nggak perlu tanda tangan ketua partai pusat ya. Iya. Dibuatlah seolah-olah demokratis, dibuat survei bahwa ini yang paling populer, ini yang elektoral. Itu kan mainan juga. Iya, ngasih makan para lembaga survei. Nah, ini yang saya omongin. Kita kan tidak bisa juga menuding partai politik yang ngerusak sistem ketatanegaraan kita. Kita tidak bisa menuding partai politik soal yang menyuburkan money politik. Loh, itu kan saran dari tukang survei yang rata-rata akademisi juga. Berapa sih kader inti partai politik sebenarnya kan bisa dihitung jari. Iya, benar. Iya kan? Kader inti yang ngerti partai politik, kecuali yang ada yang tim hore, ada yang tim inti, tim pengurus. Makanya kan kita sebenarnya nggak usah alergi dengan PKI dalam proses belajar ya, bagaimana melakukan kaderisasi. Ya, partai-partai tahun 1955. Ya, 1955 lah. Hal-hal yang baik yang PNI, Masumi, nggak usah lah kita malu belajar dari masa lalu. Padahal mereka nggak punya modal di awal dulu ya. Bagaimana mereka mendampingi kelompok kesenian, bagaimana mereka mendampingi kelompok tani gitu. Nggak perlu ideologinya kan, tapi soal spiritnya itu kan penting. Dan mereka kayaknya bangga ya saat itu ya. Iya. Loh, saya tuh baca buku-bukunya Aidit ya, pidato-pidatonya. Kalau ada kader PKI tidak mendasarkan argumentasinya pada data dan fakta, dia pakai sarung saja. Itu kan populer memang dia pakai sarung aja. Tapi itu mendeskripsikan Islam. Ya, makanya kan orang goblok pakai sarung itu. Iya, dia itu kontroversinya di situ sih. Artinya kan agitasi propaganda itu yang ngeselin dia. Iya, karena memang benturannya kan itu. Ya. Bubarkan HMI, ya. Iya kan dia? Iya. Kalau nggak mau pakai sarung aja kan. Oh iya kan ya, Aidit itu. Jadi Aidit itu kan misalnya memang kayak gitu. Artinya bagaimana dia menghargai pengetahuan, bagaimana dia menghargai data, bagaimana dia sangat mendorong kader-kader partai untuk mengadvokasi persoalan warga berbasis data tadi kan. Nah, saya pikir artinya gini, dulu orang yang mewariskan ideologisasi, idealitas itu memang lebih awal daripada menjual populisme tokoh itu. Iya, gitu ya. Tujuan demokrasi kita kan untuk membangun sebuah nalar demokratisnya. Nah, tapi kan kesini kita kejebak lagi tuh. PDIP dengan mengunggulkan Soekarnoismenya lagi. Gak ada tuh orang yang ngunggulin Bung Hatta dalam satu partai politik, padahal pikiran Bung Hatta ini kan keren banget nih. Kalau ada sebuah partai politik yang terus mengangkat itu, nggak laku nih. Jadi orang tuh lebih senang wajah ganteng, lebih senang sebuah idealitas gitu kan, idealitas yang ketokohan itu bukan pada pikiran. Orang tuh lebih menempelkan gagasan, tuh lebih melihat manusianya bukan pada gagasannya. Nah, Sahrir. Iya. Jadi kan gini Mas. Sosialis. Kalau boleh saya ngomong ya, walaupun mungkin ini sangat subjektif karena saya sekarang aktif di partai politik sebagai aktivis politik praktis ya. Saya mengatakan bahwa kita hari ini ada orang-orang kalah.
Jadi jangan sampai Mas Dharma sebagai akademisi, saya sebagai politisi, manusia politik, kemudian Mas Dharma menganggap besok saya pemilih ikut kompetisi di pemilu 2024, kemudian saya kalah dengan orang yang memiliki modal. Kemudian kalah juga tuh gitu. Kemudian orang bicara soal kekalahan saya. Saya bilang itu kekalahan bersama, kekalahan orang-orang yang punya idealisme, kekalahan orang-orang yang punya idealisme. Dan ini kita kalah semua, kita adalah orang-orang yang kalah. Betul. Sekarang kan saya tanyakan, dalam yang memperjuangkan yang punya kewajiban memperjuangkan kesejahteraan rakyat itu siapa? Kita selalu ngomong kampus itu tidak boleh jadi menara gading. Dia harus punya basis real gitu. Dia harus berpikir soal kesejahteraan, dia harus berpikir juga soal bagaimana rakyat berdaulat. Jadi kalau kita bicara kalah, kampus juga kalah. Iya, orang-orang baik, orang-orang idealis, orang-orang yang ngomong benar terus, ya kalah. Kita kalah semua melawan pemodal itu. Nah, makanya saya bilang kalau kalah dalam kompetisi ini nggak apa-apa. Yang penting saya tetap bertahan dengan gagasan saya, saya tetap bertahan dengan cara yang saya yakini benar. Ya, menurut saya selama saya tidak bertekuk lutut dengan cara-cara oligarki, maka saya menang. Walaupun mungkin secara material saya kalah. Dan saya akan katakan itu bukan hanya kekalahan saya. Walaupun tidak harus milih saya, kalau toh pemenangnya adalah pemodal, yang kalah itu adalah kawan-kawan saya, yang kalah itu adalah Mas Dharma, orang-orang yang benar, orang yang hari ini terlalu banyak ngomong soal kebenaran, soal kebaikan, tapi tidak melakukan apa-apa. Ya kita kalah semua. Itu yang saya ingin tegasin kan. Bukan kemudian ingin mempengaruhi mereka, terserah. Siapa yang mereka yakini baik, mereka trust dan punya optimisme bahwa itu bisa memperjuangkan rakyat, mereka pilih itu. Nggak harus saya. Toh kalau kita kalah atau menang itu kan hanya status saja loh Bang. Iya. Yang kalah itu menurut saya adalah mereka yang berhenti untuk mewujudkan cita-cita ideal mereka terhadap sebuah tatanan demokrasi itu. Hari ini misal ada orang mengkritik takut gitu. Saya ngeliat zaman SBY demo-demo nggak kayak sekarang loh, ya kan? Iya. Berarti kan kita yang kalah juga tuh. Iya. Kita kebebasan ya, kecuali kayak Cak Nun kemarin sebenarnya saya nggak setuju sih dia bicara Fir'aun gitu. Kalau saya sih memandang jalan bebas-bebas aja dia mau ngomong tapi saya nggak setuju sebenarnya karena ini digital. Sekarang ini udah digital. Mungkin di zaman dulu nggak ada media digital, jadi mungkin Cak Nun lupa bahwa dia sedang hidup di era digital sih. Saya tetap menghormati Cak Nun sebagai tokoh gitu, dan saya malah lebih sedih lagi, banyak orang tuh ngungkapin, kan dia ngomong tuh saya nggak akan pernah mau ke istana. Diambil lagi tuh foto-foto dia waktu zaman Soeharto gitu, kan tuh beda konteks. Dia ngomong itu kan setelah reformasi tumbang. Nah, orang yang nggak ngerti Cak Nun, caci maki anak-anak milenial sekarang udah tua bangka digituin tuh. Nah, itu efek dari demokratisasi yang tidak kita sikapi secara bijak gitu kan. Nah, kembali lagi ke tadi Bang. Jadi kalah menang dalam demokrasi ini bukan persoalan kalah tidak duduk ya, duduk atau tidak duduk ya. Tapi bagaimana pikiran-pikiran demokratis memberikan ruang berpikir setara bagi banyak orang, kebijakan-kebijakan yang memang harus kita dorong ya kan. Demokrasi tanpa check and balance kan tidak ada gunanya. Yang harusnya mengkritik kemudian malah dia kemudian berkoalisi. Yang tadinya harusnya dia mengkoreksi malah ambil bagian kekuasaan. Yang tadinya dia mencoba membangun perubahan-perubahan dalam dinamika transparansi malah kemudian bermain juga di anggaran. Itu kan juga menurut saya mengotori demokrasi. Ya kalau ya saya bilang subjektif sih saya ngomong. Saya ngerasa bahwa kawan-kawan yang bergerak selama ini menciptakan ruang-ruang pemberdayaan dalam rangka ending akhirnya kan soal kesejahteraan. Bahwa pemberdayaan ini kan muara akhirnya juga kesejahteraan kan. Salah satunya. Berpolitik itu kan muaranya juga kesejahteraan rakyat. Jadi semuanya kita punya cita-cita luhur soal kepentingan bersama mesejahterakan rakyat. Nah, pada saat kita hari ini mengambil pilihan
Mas Dama mengambil pilihan berjuang. Hmm. Jadi kan suatu saat kita juga berpikir bahwa berdaya secara ekonomi, berdaya dalam mengambil keputusan, berdaya juga dalam soal kesadaran hukum, kesadaran menentukan pilihan, dan artinya kesadaran politik itu juga perlu diberdayakan kan. Dalam jangka panjang lebih luas pemberdayaan itu kan tidak akan pernah selesai itu. Yeah. Bahwa mereka dalam politik harus berdaya, dalam kesadaran hukum harus berdaya, semua harus berdaya. Jadi keberdayaan itu kan tidak hanya bisa diasumsikan saat mereka mampu membiayai hidupnya sendiri. Karena jangan sampai kita berpikir kalau kita selesai dengan urusan ekonomi sendiri, seolah-olah negara ini tidak lagi berhak kita tuntut. Padahal juga ada banyak kewajiban-kewajiban negara, ada hak-hak rakyat orang lain yang juga tetap harus kita suarakan. Makanya kan harus kerjasama semua. Ya, para aktivis, para politisi, gitu, itu nggak boleh terputus hubungan. Ini puzzle kehidupan yang harus saling terkait. Kalau satunya menjaga jarak, dia akan bolong kan? Puzzle itu akan bolong. Nah, hari ini saya mengatakan bahwa saya paling tidak sudah memulai masuk ke itu. Dan kenapa saya memulai? Karena ruang itu bukan ruang yang harus ditempati oleh pemodal. Ruang itu harus ditempati oleh para aktivis yang memiliki semangat dan cita-cita pada kesejahteraan, pada kesejahteraan rakyat, punya semangat dan cita-cita, punya pemikiran dan punya gagasan. Nah, tidak mesti semua, tapi ruang ini harus direbut. Pemilik sah itu kita. Ya, pemodal yang menumpuk kekayaan itu bukan tempat mereka. Saya berpikir kayak gitu. Nah, soal kalah menang di posisi itu, makanya saya katakan kalau toh secara material soal kekuasaannya, kalau saya kalah, maka itu bukan kekalahan. Kalau itu didefinisikan sebagai kekalahan, maka itu bukan kekalahan saya sendiri. Ya, kekalahan kekalahan orang-orang yang baik tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi pada intinya kalau dia, jadi kalau jalan rusak kita nggak usah protes berarti ya, karena itu juga kesalahan kita juga. Ya, dilema kan, menjadi lucu kita protes. Menjadi protes ya. Tetap harus protes sih sebenarnya. Kalau idealnya tetap harus protes. Kedua, saya bilang kalau pertarungan 2024 ini dimaknai bukan hanya satu-satunya soal pertarungan perebutan kekuasaan, maka siapa yang kemudian longgar, permisif soal cara yang salah, maka dialah yang kalah. Tapi orang yang bertahan dengan hal yang benar, tidak melakukan cara-cara, dialah pemenang. Sebenarnya kalau partai politik misalnya kayak Gerindra nih Bang, dia punya kampung pemberdayaan sendiri gitu. Ya, sebenarnya partai ini kan banyak ya. Dia punya basis kantong di kelurahan masing-masing dengan gerakan ekonomi kreatif lah, entah ruang baca lah, entah apa gitu. Mungkin itu juga akan membuat orang mulai tidak alergi. Saya pikir harus dimulai. Iya. Kalau saya umpamanya nggak mampu sendiri gitu, ke depan, kalau saya masih dipercaya, semua partai politik maksud saya, bukan hanya itu kan. Ke depan, saya bisa minta bantuan kawan-kawan kok. Karena kan keahlian-keahlian itu juga tidak bisa saya ampuh sendiri kan. Ya, saya pasti butuh kawan-kawan saya lah. Nah, kita tinggal memulai. Ya, pilot project, tapi kalau dia tidak dilakukan oleh secara masif, bukan serentak lah ya, tapi dikerjakan di berbagai daerah, maksud saya oleh semua partai politik, atau satu partai politik tapi di semua daerah, satu partai politik saja punya kepentingan kayak gitu, itu yang akan pelan-pelan mengubah stigma masyarakat. Tapi kalau hanya dilakukan di situ, ya kita tidak bisa. Ya, pendidikan politik, pendidikan pemberdayaan itu penting. Nah, pendidikan politik itu yang harus diarahkan. Nah ya, saya minggu ini saya sedih loh. Pertama saya ketemu pemuda nggak makan, ya kan. Sebut saja bunga lah kan. Semalam ya. Kumbang ini, kalau pemuda. Hah? Kumbang kalau kumbang. Ya, sebut saja kumbang ya. Pemuda ini makan seminggu sekali, kemudian dia makan jambu. Makan hanya hari Jumat, kemudian di luar itu dia makan jambu. Semalam ada orang tua murid datang cerita bahwa dia nggak punya duit untuk bayar UKT, prodi ekonomi syariah.
Terus saya jawab, karena tiap semester pasti ada yang datang ke rumah. Pak, mohon maaf saya itu bukan kaprodi lagi. Bapak coba lapor ke kaprodi yang lain. Saya bulan-bulan ini lagi bantu sekitar 4 mahasiswa. Saya udah nggak ada duit lagi. Mohon lah Pak, ini BPKB saya. Saya sudah kerja ngumpulin 1 juta. Saya kurang 900.000, kata dia. BPKB yang silahkan pegang. Bukan masalah saya nggak bisa bantu Pak. Dosen ini banyak 300. Kok Bapak ke tempat saya? Kata anak saya Bapak orang baik. Banyak Pak orang banyak Pak orang baik di luar sana. Saya gituin. Akhirnya kan saya nggak tega ya. Nah nanti jam 9 saya ajak anak itu ketemuan. Saya cek namanya anak ini kan. Saya cek di Instagram, di Facebook. Astagfirullah, saya bilang. Gayanya selangit, ekonomi sulit gitu kan. Di Facebook, di Instagram pakaiannya tas-tas branded. Ya bener kayak tas-tas sosialita gitulah. Saya mikir bapaknya buruh tiap hari gitu. Saya mau marah atau gimana, kemudian saya tanya, kamu kerja apa gitu. Ya semalam saya tanya bapaknya itu, anaknya kerja apa Pak? Ya nggak kerja gitu. Padahal kan saya ini kan melakukan pendidikan pemberdayaan Bang. Anak susah, kalau nggak susah kamu mau bekerja aja hidup kamu, saya bilang. Dagang, banyak contoh-contohnya kan di payung itu. Atau gini lah, kalau orang nggak bisa makan itu, ketemulah sama tukang nasi uduk. Kalau pagi tadi kita lewat nasi uduk, Pak saya nggak bisa makan, saya bantu cuci piring, saya dikasih makan nggak apa-apa. Itu kan bisa tuh kayak gitu kan. Atau kemudian anak ini, cewek ini, dia part time, sore ikut kerja apa, yang penting dia bisa bantu. Gengsi, Mas. Ya itu soal gengsi tadi gitu loh. Nah ini kan butuh pemberdayaan. Di kota ini masih banyak sebenarnya anak-anak muda yang sebenarnya ekonomi sulit gaya selangit. Nah kita butuh tuh transformasi politik, transformasi gerakan pemberdayaan, sebuah kolaborasi. Kalau ngomong pentahelik ya, A, B, C, G, M itu ya tadi itu PR kita bersama. Kalau kita kalah bersama. Akademik, bisnis, community, government, media. Kita butuh juga tuh pengusaha-pengusaha yang punya gerakan sosial gitu. Bukan hanya sekedar pengen dapat duit terus. Iya nggak? Iya toh. CSR, bank-bank ini kemana arahnya coba? Nggak ada tuh yang mampir-mampir ke pasar-pasar kreatif tuh, jarang. Udah berapa tahun ini coba belum ada CSR. Kalau toh ada, mereka itu sebenarnya hidden promotion. Contoh dipayungi, nempel di tembok, PLN minta dilukisin, bayar. Iya, tapi kan dia promosi. Berarti kan kerjasama itu, bukan CSR. Ya nggak? Iya. BRI, BSI. Nah, saya ingin lihat ya kemarin kan kita bahas ROI ya, Social Return on Investment. Jadi sebenarnya teman-teman semua, gerakan sosial ini mahal. Aktivis-aktivis di kota inilah, kalau memang benar-benar kita mau ngomong murah, mahal. Kalau hanya sekedar menghadirkan kapital itu murah, tapi menghadirkan komitmen sosial, kegotong royongan, keikhlasan, tanggung jawab, ide, ngemong masyarakat, ya kan, ngajak mereka kolektif, itu mahal itu. Kita butuh orang-orang yang udah selesai itu spiritualnya, bangunan berpikirnya gitu. Nah saya berharap, nah inilah kerja-kerja mengaktifasi demokrasi. Mengaktifasi demokrasi itu bukan hanya karena oh ini ada pemilu, bukan itu menurut saya. Pikiran-pikiran kita untuk demokratis, pikiran kita yang jelek gini nih, aktivis-aktivis nih yang udah kita sering cerita, dia dapat untung tuh dalam sebuah pemberdayaan, dagang dia untung, tapi dia ngupload medsos saja nggak mau tuh, padahal dia aktivis tuh, HMI, ya kan? Dipayungi tuh ada tuh, ada ipar saya, ya kan? Waduh, Itu jahat nggak kayak gitu? tadi omongin. Hah? Dia nonton. Oh, ya, tadi tak omongin nggak, semalam tak bahas juga. Sering kan tak kongekin ya, ya kan? Atau si Odoy gitu kan, ngomong-ngomong demokrasi gitu. Maksud saya gini loh, aktivis ini disesuaikanlah antara yang didapat dengan perjuangan. Kalau memang nggak suka dengan proses seperti otoritarian dan sebagainya, bangun lagi basis yang lain. Kalau memang dia mampu sebagai aktivis, misal nih saya bentrok nih sama senior saya, keluar bikin sendiri. Nah dia udah nggak cocok sama saya, bangun yang sesuai dengan pikiran dia, jangan dia numpang bange, ya nggak?
Kan saya udah pernah nih bentrok sama senior gitu kan, yang lain keluar, ya masalah gitu. Tapi sesuaikan antara perkataan dan perbuatan. Jadi kayak Rendra itu, perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata kan gitu kan. Iya. Dan demokrasi kan butuh itu toh Bang. Oke, Iya. mereka yang sebenarnya kan tidak semua orang Bang bisa ditampung partai politik. Nggak bisa. Nggak semua orang bisa Nggak semua juga harus ke situ. nggak semua orang di situ. Tapi seorang yang bagaimana cara kita menyegarkan demokrasi, kita juga mesti menghargai mereka-mereka yang berjuang di partai politik. Bukan malah melihat, weh lu nggak punya modal, Iya, lu paling kalah gitu. gini cara pikirnya. Kalau kita menyebut diri kita sebagai pejuang kan semua pasti pengen disebut sebagai pejuang. Nah kan makanya teori pertentangan kelasnya makanya kan selalu relevan ya, walaupun mungkin kita harus bahasakan dengan bahasa lain. Karena kita punya kekhawatiran kita dianggap Marxis. Kalau kita pakai teori pertentangan kelasnya, ini kan udah ada si A akademisi, si B politisi, si C pegiat sosial. Gitu. Di depan dia ada pemodal. Gitu. Dia tinggal berpikir. Pemodal juga nggak selalu harus buruk. Tapi kalau dia merusak sistem, berarti dia jahat. Dia ngerusak sistem tatanan kenegaraan ini, merusak sistem kepemiluan kita, sistem demokrasi kita, dia penjahat. Nah, tinggal cara pandang ABCD ini kan tadi. Apakah dia itu menganggap teman, ya orang baik, atau dia menganggap itu sebagai penjahat. Nah, yang satu sebagai politisi ini kan ngelawan dan dia berjuang memenangkan pemilu kan. Nah, yang lainnya gimana cara berpikirnya, gimana cara berjuangnya. Nah, itu yang harus bersama-sama. Makanya saya bilang kalau si A ini salah, padahal musuhnya sama tuh, musuhnya sama, bahwa ada yang mau merusak sistem kenegaraan kita, ada yang mau merusak sistem pemilu kita, ada yang mau merusak sistem demokrasi kita dengan uang. Nah, kita anggap dia sebagai musuh bersama. Kemudian kita membiarkan si A aja berjuang sendiri. Dan tidak adil. Sebenarnya yang dilawan bukan itu sih. Sebenarnya musuh terbesar itu adalah kemalasan. Mereka yang pengen dapat duit nggak bekerja itu musuh kita sebenarnya. Oh iya. Ya masyarakat malas yang kalau dikasih duit terus kemudian milih orang itu tuh musuh demokrasi sebenarnya. Kebodohan. Iya, makanya maksud saya kerjanya kan nggak mesti harus memenangkan pemilunya, memenangkan kontestasi 2024 atau per 5 tahunan itu, tapi berjuang itu bisa saja kemudian akademisi yang nggak sekolah ini dididik, jadi nggak mesti juga dia harus daftar, kan ada banyak komunitas-komunitas melakukan pendidikan non formal kan, dia diubah mindsetnya lewat pemberdayaan. Kan jadi ada pendidikan transformatif. Iya, pemberdayaannya itu kan yang harus diserang pertama kali kan cara pikir, bukan perilaku kan. Kalau cara pikirnya udah mampu diubah, insya Allah perilakunya bisa berubah kan. Makanya saya bilang tadi, Pak Yung kan juga harus berpikir soal bagaimana kesadaran politik. Mereka berdaya secara politik, itu berdaya secara pilihan, bukan hanya kemudian berpikir di lingkungannya, oh ini nggak benar nih, nggak boleh masuk nih ke ruang kita. Tapi kan memang kadang-kadang ya masih berat kan. Pak Yungi kan kok tetap komitmen ya, nemenin kampung-kampung lain kan komitmen. Namun kan apalah kekuatan kita. Makanya kan harus yang hanya punya gagasan. Kadang kan orang belum, nggak semuanya mau nerima gagasan. Iya. Nah, terakhir Bang, kalau kalah gitu, misalnya kalah nggak dapat kursi gitu, nggak duduk ya. Sebenarnya bagaimana cara kita tetap yakin bahwa kita ini nggak kalah? Apa yang akan kita lakukan gitu? Ya. Mestinya orang-orang kalah yang yakin bahwa dengan tidak politik uang itu dia kalah tuh. Kan saya kira banyak nih, bukan hanya Abang sendiri tuh. Ada orang-orang yang tidak melakukan politik uang itu kan ada dua. Satu orang yang yakin dengan gagasannya, yang kedua karena dia hanya coba-coba aja. Kalau saya ini kan berjuang ya, nggak ada namanya coba-coba. Saya berjuang untuk memenangkan. Lalu kemudian apa yang meyakinkan bahwa saya tidak kalah? Saya yakin bahwa saya akan melakukan sesuatu. Saya ngebayangin gini aja. Kekalahan saya ini kan saya hanya babak belur secara fisikis, secara kebatinan lah ya. Bahwa down macam-macam itu sangat manusiawi dan bisa saja perasaan itu
nanti saya alami dan saya dari sekarang saya siapkan. Jadi perasaan menerima kekalahan juga kan harus saya pikirkan sekarang kan, dengan rasio politik yang seperti ini kan. Tapi ada sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah, ya, itu bukan hanya babak belur secara psikis, sampai kemudian badan dia hancur lebur, dihukum itu ya, untuk dipaksa taat nih pada satu sistem lah ya. Kalau kita bayangkan hari ini saya ditaat untuk melakukan money politik, digebukin gitu. Kemudian saya tetap bertahan, sama dengan saya katakan tidak, saya katakan, maka saya akan jadi pemenang. Sama dengan halnya, boleh lo ikat Bilal bin Rabah, lo gebukin, lo cambuk macam-macam babak belur, dia tetap akan ngomong ahad. Gitu. Nah saya katakan, bolehlah saya diserang dari berbagai sudut ya oleh orang-orang, tapi saya tetap bertahan di gagasan saya. Menurut saya, ya saya menang. Dan ruang untuk bertahan itu kan saya nggak sama dengan Bilal bin Rabah yang kemudian dipaksa untuk kalah kan. Dia kan dipaksa untuk menyerah dengan diintimidasi, disiksa macam-macam. Kan saya nggak ada yang disiksa. Iya. Secara fisik saya nggak disiksa. Nggak lebih sulit ya? Nggak lebih sulit sebenarnya perjuangan saya. Nah kalau alasan saya dia nggak diintimidasi, nggak diintervensi aja saya menyerah, kan kekalahannya berlipat-lipat. Itu persis loh, seperti saya jelasin ke mak-mak. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad mengatakan, wahai Bani Quraisy, sembahlah Allah yang tidak terlihat. Lalu kemudian Nabi Muhammad dianggap gila. Kamu gila Muhammad. Ini ada Tuhan Lata dan Uzza yang terlihat di dalam Ka'bah yang terlihat. Kau meminta kami untuk menyembah Tuhan yang tidak terlihat. Gila kamu. Nah, saya sekarang hari ini juga memetaforkan, wahai emak-emak, mari kita bikin pasar. Mau dapat duit, pasar tuh kelihatan. Siapa yang mau beli, ya kan? Modalnya dari mana? Kalau nggak laku siapa yang nanggung? Itu kan metafornya hampir sama tuh. Iya. Padahal lebih menguntungkan bikin pasar kan? Sama kalau saya tarik metaforanya. Walaupun sebenarnya ini sangat inilah ya, kalau kita analogikan. Tadi kan soal ngomongin soal Tuhan yang disembah ya. Sama pada saya yang ngomong. Bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak, gitu. Saudara-saudara semua, udahlah. Jangan pilih yang nawarin ibu 200.000. Pilihlah orang yang menawarkan gagasan. Pasti juga ngomong, gila ini anjing aja 200.000, kita nyuruh yang abstrak yang nggak jelas itu mana gitu ya. Kan sama juga. Enak 200.000 lah. 200.000 gagasan yang mana kan? Nggak konkret kan? Iya juga. Nah pilihan ya kan sebenarnya cara pikir kan. Ya makanya kemudian mestinya kita memperjuangkan sesuatu yang bisa dilihat dulu. Iya. Misal nih abang tetap terus memperjuangkan literasi ya kan. Kan itu terlihat tuh. Kayak seperti saya misal yang ngomongin pasar gitu. Tapi kan saya tidak berkampanye ya. Dalam artian gerakan pasar ini kan sebenarnya gerakan untuk mereka sendiri. Nggak ada lah gerakan itu untuk saya sendiri, nggak ada. Karena kita bawa sistem kan, kita bangun sistem pemberdayaan namanya kan gitu. Jadi saya sih berharap nih, ini terakhir teman-teman. Saya berharap sih siapapun yang memang berspekulasi atau dianggap berjuang atau apapun lah kata-kata orang di luar sana. Orang-orang yang ingin memperjuangkan gagasannya, ingin memperjuangkan value ya kan, ingin membawa nilai. Ya kita harus konsisten saja untuk membawa itu sampai terjadi perubahan. Mulai dari awal ya, niat dan cara. Betul. Saya pasti ngomong bohong orang yang memperjuangkan ngomong soal gagasan-gagasan, tapi dari cara dia udah tunduk. Ya. Pada yang tidak gagasan, dia ada gagasan kan. Karena awalnya saya juga pesimis sih bang. Dalam demokrasi itu saya sebenarnya pesimis. Akhirnya pakai duit gitu. Ya kita kan pernah ngobrol juga awal. Tapi ya, proses lah kan. Tapi maksud saya setelah ini maksud saya kan podcast ini adalah kalau kalah apa yang mesti dilakukan kan gitu loh kan? Ya tetap aja. Udah berarti ya gerak aja literasi gitu. Ya terpilih juga kan tetap aja. Iya. Ya apalagi terpilih. Iya, kan? Kalau udah terpilih abang malah nggak gerakin literasi kan lebih salah lagi itu. Jadi akan salah. Nggak ada yang putus. Akan salah kalau abang setelah ini diam aja nggak ngerain literasi gitu kan misal. Karena dunia yang abang tekuni kan itu. Lebih salah lagi. Udah duduk nggak ngerain itu lagi, itu lebih salah lagi gitu.
Karena menurut saya itu kan udah bagian yang gak terpisahkan Ya. dari bangsa ya. Entah itu kemudian orang ngomong oh, nge-branding apa, saya dari dulu dari 98 orang pasti orang yang hidup bareng saya pasti tahu saya suka buku dari dulu. Dan itu penting. Biar orang nggak hanya baca rap APBD aja. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah sampai sejauh ini. Saya nggak tahu obrolan ini mungkin 1 jam lebih mungkin ya. Bahwa menang kalah dalam demokrasi itu tidak benar gitu. Apa dalam demokrasi yang ada adalah menang kalah, itu bagi saya tidak benar. Kalau dia berpikir soal kekuasaan ya. Ya, kalau dia hanya berpikir soal kekuasaan tuh iya gitu. Tapi di luar ring demokrasi ya, di luar ring jabatan itu sebenarnya orang masih bisa berbuat banyak. Dan Nabi juga belum pernah jadi anggota dewan juga sih. dan kita butuh gagasan, butuh gerakan, kita butuh kolektivitas. Jangan sampai siapapun yang jadi pejabat malah membangun jarak dari orang-orang yang sebenarnya memilih Anda di posisi itu. Orang-orang yang selama ini meminta suara, lalu kemudian dia berjarak pada orang-orang yang memberikan suara. Terima kasih banyak. Salam Payungi.